Hasto mencapai 51,91%, Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud ini 34,9% dan Anies Muhaimin 13,19%. Kita akan kupas nanti seperti apa ini bersama dengan Pak Saiful Mujani dari SMRC. Tapi sebelum dengan Pak Saiful, saya ingin kembali mengajak Anda untuk melihat kondisi di Istora Senayan, Jakarta, di mana Prabowo dan Gibran ini sudah berada di panggung acara, saudara, acara yang sudah dipersiapkan oleh seluruh relawannya dan juga pendukungnya, termasuk juga dari tim kampanye nasional. Ini kita lihat bersama. Prabowo tadi baru saja berpelukan dengan selebritas Raffi Ahmad. Ini ada banyak pendukungnya yang memang selama ini kalau kita lihat dalam berbagai kampanye, ini adalah orang-orang yang selalu ada dalam baik itu di debat kandidat atau di kampanye dan lain sebagainya. Pak Saiful, kalau Anda melihat ini sudah ada perayaan, meskipun tadi kalau kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, ini bukan deklarasi, ini baru perayaan saja, merayakan angka-angka yang menurutnya di luar ekspektasi mereka. Bagaimana Anda melihat ini? Saya kira itu wajar ya di dalam politik kita. Oke. Bahwa tadi juga Budiman menyinggung bahwa harusnya selebrasi itu dilakukan setelah ada keputusan dari KPU atau pengakuan, tidak mesti dari KPU, dari lawan politiknya. Oke. Biasanya begitu. Jadi misalnya dari Ganjar atau dari Anies mengakui kemenangan Prabowo, baru melakukan selebrasi. Biasanya begitu. Tapi ini kan belum ada ya pengakuan dari dua lawan politik. Kebiasaan di kita begitu. Kebiasaan mengaku kalah itu di kita jarang, gitu ya. Atau ingin cepat, tidak sabar untuk melakukan selebrasi semacam itu. Oke. Jadi biasanya mereka akan mengatakan tunggu hasil KPU secara resmi. Itu benar. Tapi kan juga akan baik kalau yang mengaku, yang melihat bahwa peluangnya untuk menang itu tidak besar, kemudian mengakui kekalahan, itu juga baik sebenarnya. Tapi apakah memang sudah bisa melakukan atau semacam selebrasi seperti ini, atau bahkan kalau dari lawan politik yang memberikan ucapan selamat, sudah bisa dengan angka-angka yang muncul dalam quick count kali ini? Harusnya pengalaman selama ini kalau di luar negeri biasanya cukup exit poll, bukan quick count gitu ya. Dan quick count ini tingkat akurasinya lebih baik. Kalau mau bersandar pada informasi semacam itu, bisa melakukan pengucapan selamat semacam itu, dan kemudian yang menangnya melakukan selebrasi dan kita kembali bersama-sama untuk sebuah negara bangsa, kira-kira kayak begitu. Tapi kalau Anda melihat misalnya tadi statement yang muncul dari lawan politik Prabowo Subianto, Anies maupun juga dari pihak Ganjar yang sama-sama kalau kita lihat tadi bahkan Hasto cukup keras juga ya menyampaikan bahwa mereka akan membentuk satu tim, kemudian juga untuk memantau, mengawal hasil ini, kemudian ada bahasa-bahasa soal kecurangan, indikasi seperti itu. Bagaimana Anda melihat, bagaimana ini nanti nih, apakah kalau kita menyebut rangkulan-rangkulan itu akan terjadi? Saya kira harusnya begitu, bahwa hari ini kita menemukan angka-angka hasil pemilihan masyarakat terhadap calon presiden, pemilih, yang kita rangkum lewat quick count ini. Itu satu hal. Tapi quick count kan tidak bisa menghitung apa yang terjadi sampai hari H. Quick count hanya pada hari H dan kemudian sampai diputuskan oleh KPU secara resmi. Tapi apa yang terjadi sebelum hari H, quick count tidak bisa mengatakannya. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Bung Hasto tadi, saya kira itu bagus. Itu dalam rangka juga menjaga integritas pemilu kita, tapi juga harus punya dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa pemilu ini tidak berintegritas, bahwa pemilu ini bisa dibatalkan dengan dasar yang kuat, kira-kira begitu. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Saiful, kita akan menuju kembali ke Istora Senayan, Jakarta. Kita lihat